Selamat sore Pak Suwandi. Selamat sore Pak Dani. Gimana kabarnya di sore hari Ya, ini Pak? dari kabar baik, kemudian sebaiknya Pak, semua baik. Gimana kabar anak-anak juga di kelas gimana? Nah, ini yang Baik juga mereka Pak? ada beberapa yang perlu saya uh, ya bicarakan ini Pak Dani. Nah, di sekolah saya ini kan SMA Pak Dani. Dan Iya Pak. saya kebetulan wali kelas di kelas 11 IPA 4. Nah, di 11 IPA 4 ini ada beberapa atau ada 2 orang, laki-laki dengan perempuan, yang secara eh, pemakaian media sosialnya ya menyalahi sosial budaya yang ada di daerah kita ini. Jadi si laki-laki ini mengedit foto si perempuan, kemudian disebarkan ke dunia maya. Itu yang agak-agak miris yang saya akhir-akhir ini yang saya pikirkan Pak Dani. Jadi kira-kira agenda kita hari ini untuk membicarakan uh, kelakuan si anak laki-laki yang mengedit lah, kira-kira mengedit foto kawannya disebarluaskan ke dunia maya. Seperti itu ya Pak? Iya Pak Dani ya. Kira-kira apa yang Bapak inginkan dari pembicaraan kita atau pertemuan kita sore hari ini, Pak? Dari Ya, kasus yang sedang sedang pasal ini. nah saya mengharapkan dari pembicaraan kita ini Pak Dani nanti ada solusi yang luas yang bisa dirasakan oleh teman-temannya nanti kalau misalnya melakukan hal-hal yang demikian, apa dampaknya, kemudian bagaimana reaksi dari si semua murid saya ini terhadap hal-hal yang seperti itu mungkin harapan saya Pak Dani. Oh, seperti itu ya. Hmm, menurut Bapak, kira-kira apa yang melatar belakangi itu bisa terjadi ya? Coba Bapak jelaskan situasinya. Inilah Pak Dani. Yang si laki-laki dengan si perempuan ini adalah sahabat. Kemudian mungkin karena iseng atau bercanda atau bagaimana dia mengedit foto itu. Mungkin foto itu sudah diterimanya beberapa minggu yang lalu atau beberapa hari yang lalu. Kemudian dia iseng-iseng mengedit. Jadi kalau diedit kan ada perasaan dari si perempuan yang kurang enak karena disebarkan ke media sosial. Jadi saya merasa karena saya wali kelasnya, saya merasa ada sesuatu yang perlu saya perbaiki. Jadi bukan hanya kepada orang itu, tapi nanti kepada yang lain juga akan saya lakukan pembelajaran ini sebagai salah satu upaya untuk tidak lagi melakukan kejadian dengan menyebarkan foto-foto di media sosial itu. Itu Pak Dani. Kira-kira ada nggak hal yang lain yang menyebabkan dia seperti itu ya Pak? Misalnya apakah ada yang hal lain lah kira-kira yang menyebabkan dia tidak melakukan tindakan seperti itu? Mungkin saya lihat dan saya amati karena keduanya sudah saya panggil, karena saya mencegah adanya kelanjutan dari persoalan itu nanti ke ranah hukum. Jadi saya mencegah itu jangan sampai ke ranah hukum karena masih di bawah umur. Jadi kita ya setelah saya panggil yang si laki-laki hanya mengatakan itu hanya bercanda aja Pak. Jadi bercanda tapi kelewatan batas. Jadi ini perlu sebuah pelajaran lah kepada yang lain. Dan saya sudah coba berkomunikasi dengan kedua orang tuanya bahwa hal ini janganlah dibawakan ke ranah hukum.
karena kasihan si laki-lakinya. Ya, kalau si perempuannya dia nggak merasa ada yang aneh-aneh Pak, dia merasa ya biasa aja, tapi orang tuanya yang agak panas perasaannya hatinya gitu. Nah, dilihat anak perempuannya digitukan, jadi janganlah perasaan kita sama anak perempuan kita, Pak. Oh, seperti itu, Pak. Nah, ketika mereka melakukan seperti itu, apakah Bapak sudah melakukan komunikasi dengan si anak tentang efek apa saja yang ditimbulkan dari perbuatannya itu, Pak? Oh ya, saya sudah panggil, kemudian orang tuanya sudah saya panggil juga, sudah saya surati, dan juga saya minta kepada penyelesaiannya secara kekeluargaan. Karena bagaimanapun yang dua belah pihak ini memang sahabatan, Pak. Jadi dia rekan-rekan, ya mungkin si perempuan sering ke rumah si laki-laki dan laki-laki pun sering ke rumah si perempuan main-main. Jadi sudah saya komunikasikan dengan kedua orang tuanya, kemudian orang tuanya ya secara kekeluargaan sudah menerima, namun harus ada klarifikasi dari si laki-laki bahwa gambar itu adalah editan karena sudah tersebar di IG, di WA gambar itu, Pak. Jadi memang itulah komunikasi yang kita lakukan untuk membatasi kejadian ini jangan sampai keluar dari lingkungan sekolah itu, Pak. Baik, Pak. Oh, terkait kasus tadi, Pak, apa yang kira-kira Bapak lakukan memastikan hal itu sudah terjadi clear dan tidak akan terulang kembali untuk hari-hari yang akan datang, Pak? Oke, jadi biar kejadian itu tidak terjadi atau terulang lagi, yang pertama yang kita lakukan, kita buatkan perjanjian ya, antara si laki-laki dengan si perempuan. Kemudian si laki-laki membuat perjanjian ke sekolah dan hal-hal agar hal-hal itu tidak terjadi lagi karena kita ini siswa kita adalah SMA, anak yang sudah bisa bermain IT, sudah bisa melakukan hal-hal yang di luar nalar kita, mungkin dia lebih pintar dari kita, Pak. Jadi saya sudah melakukan langkah-langkah itu, kemudian nanti saya akan coba untuk melakukan pengembangan diri dari siswa-siswa yang ada di SMA Negeri 1 Laguboti ini tentang bahaya dari bullying di dunia maya. Itu mungkin rencana dan program yang akan saya lakukan melihat kejadian ini, Pak. Selain yang mungkin sudah upaya yang sudah Bapak lakukan, kira-kira ada nggak upaya yang lain yang perlu Bapak lakukan untuk mencegah hal itu tidak terjadi kepada kawan-kawannya yang lain, Pak? Atau dukungan dari pihak eksternal atau pihak sejawat sehingga memastikan bahwasanya hal-hal yang seperti itu atau membuat cyberbullying atau termasuk penyebaran konten yang pelanggaran itu kalau dikaitkan ke pelanggaran ITE. Jadi supaya itu tidak terulang lagi, kira-kira ada nggak yang alternatif lain Pak seperti itu yang akan Bapak lakukan? Oke, yang saya lakukan yang pertama itu adalah melakukan sosialisasi dulu. Nanti rencananya programnya kita akan mengundang dari orang-orang atau pihak-pihak yang berhubungan dengan itu. Misalnya nanti bisa dari kepolisian, bisa dari kejaksaan, atau bisa dari tokoh-tokoh masyarakat setempat. Nah, setelah kita lakukan sosialisasi, kemudian program-program sekolah selanjutnya akan dibarengi dengan mungkin akan kita masukkan ke proyek atau proyek P5 nanti di sekolah. Itu proyek P5 yang berhubungan dengan bullying ya. Kita
bagaimana cara menghambat bullying. Mungkin itu topik yang akan kita lakukan nanti di proyek P5 sesuai dengan uh, yang kita lakukan di sekolah pada umumnya di kurikulum Merdeka. Jadi dengan program-program itu besar harapannya nanti dari murid-murid kita atau anak-anak kita ya bisalah nanti melaksanakan atau bisa tidak menjadi pelaku dan menjadi korban dari hal-hal yang kejadian ini. Seperti itu ya Pak. Kalau tadi sudah Bapak sampaikan akan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait ya. Selain itu kira-kira kalau dari yang mana tahu yang paling dekat dengan mereka kira-kira kontrol supaya mereka itu tidak melakukannya Pak, kira-kira ada lagi kira-kira yang mau Bapak lakukan? Ya mungkin ya sampai saat ini itu dulu yang kita lakukan karena melihat kita kan tidak bisa bawa HP ke sekolah, jadi kita nggak bisa bagaimana mengamati atau melihat atau membuka file-file yang ada di HP anak-anak. Jadi ya mungkin hanya sebatas pengembangan diri dulu kita lakukan, kemudian sosialisasi di agar dengan harapan dengan adanya sosialisasi itu si anak bisa merasakan bagaimana kalau dia seorang korban dan bagaimana dia seorang pelaku. Wajar Pak Dedi. Baik Pak. Nah, dari sosialisasi yang sudah Bapak lakukan, kira-kira bagaimana tanggapan dari anak-anak murid Bapak ketika Bapak melakukan sosialisasi tersebut? Ya, menerima dengan baik Pak Dani, merasa dia pernah melakukan itu, mungkin dia pernah merasakan itu sebagai korban, dan ya si anak atau murid kita ini dengan hati yang sadar, dia bisa sadar sendiri jika melakukan hal itu apa yang akan terjadi, sebabnya apa, jadi akibatnya ke dia apa. Jadi si anak dengan sendirinya akan mengurung niat jika ada niat-niat yang akan dilakukan seperti hal itu. Itu mungkin yang bisa kita lihat dan kita mati Pak Dan. Baik, mungkin yang terakhir ini Pak, apa yang dapat Bapak rasakan setelah Bapak mengutarakan isi hati Bapak ini dalam pembicaraan kita hari ini? Harapannya setelah saya utarakan ini nanti kepada pihak sekolah, ya harapannya besar agar si anak bisa lah menggunakan media-media sosial itu sesuai dengan kegunaannya dan tanpa mencela atau mencederai kawan-kawan atau mencederai orang lain, dan besar harapan akan ada perubahan pola pikir dari si anak dengan bermain di dunia maya. Baik, adakah perasaan di hati Bapak setelah bercerita kita di hari ini agak sedikit longgar dengan masalah yang sedikit mengganggu pemikiran Bapak selama ini? Oke, saya rasa ada Pak. Ini setelah kita berbicara, saya merasa bahwa program saya itu akan ya bisa bermanfaat lah kepada sekolah ini, dan dengan kita melakukan sharing-sharing ini ya mudah-mudahan lah ya hal-hal itu tidak bisa terjadi lagi, karena saya merasa saya wali kelas, kemudian saya merasa warga sekolah di sini merasa was-was bagaimana pola pikir masyarakat tentang sekolah ini. Itu mungkin setelah kita
bincang-bincang ini Pak Dani, saya akan melakukan itu, melaksanakan itu. Mudah-mudahan sekolah bisa melakukan dan melaksanakan itu juga Pak Dani. Baik, terima kasih Pak Suandi. Terima kasih untuk pembicaraan kita hari ini. Semoga apa yang sudah Bapak programkan tadi dapat berjalan, ya, dapat berjalan. Tentunya anak-anak kita itu mampu menggunakan media sosial itu dengan bijak dan menggunakan media sosial itu mereka semua menggunakannya hal-hal yang positif. Semoga kita ini dapat dengan baik ya, dengan baik, dan untuk kedepannya kita dapat melakukan share-share yang dapat membangun silaturahmi dan mempererat kerjasama kita untuk hari-hari kedepannya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama Pak Dani. Sore. Selamat sore, Pak. Oke, siap Pak.